Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Persidangan Dr. Tifa yang tadi siang sudah selesai. Katanya untuk yang selanjutnya ditunggu 2 minggu. Lama. Lama sekali. Eksepsi sudah diberikan dan kita sudah menilai itu adalah eksepsi yang valid, kecuali para termul. Ya, termul itu tidak bisa berpikir abstraktif lah mereka itu. Nah, pasti banyak langsung konten mengenai persidangan tadi siang. Makanya saya tidak melihat substansi yang akan dibicarakan karena itu sudah banyak orang berbicara. Saya ingin mengomentari orang yang sekarang itu sedang at the end of the line. Dia sedang apa ya bahasanya ya? Sedang terpuruk begitu. Terpuruk berbahaya. Nah, dia lagi di ujung jurang tuh. Siapa yang saya maksud? Tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Eng Rismon Hasiolan Sianipar M. Eng. Itu udah lama saya nggak lihat Mas Roy Suryo ngomong eng itu ya sama Rismon. Oke. Nah, kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kan Mas Roy Suryo diperiksa tuh oleh Polda Metro berkaitan dengan pelaporan Rismon. Saya agak sedikit aneh ya, tapi nggak jadi aneh soalnya Polda Metro. Nggak jadi aneh. Di mana? Kenapa laporan mengenai Rismon itu cepat diproses? Kenapa saya itu heran tapi nggak jadi ya? Herannya karena banyak kasus yang numpuk di Polda Metro itu. Abu Janda gak kedengeran gimana? Siapa itu namanya tuh? Ade Armando gak kedengeran gimana? Yang Hercules yang bukan anak Zeus itu juga gak kedengeran. Atau mungkin saya tidak update ya. Cuman itu gak kedengeran. Minimalnya gak lewat di beranda saya. Tapi masalah Rismon ini ditindaklanjuti. Yang mana ya? Saya melihat di sini ada yang akan dikorbankan dari termul dan yang paling pantas dikorbankan itu memang si Rismon. Karena Rismon ini menyerang polisi habis-habisan tuh sebelum berubah jadi termul. Dan sejauh-jauhnya Rismon itu dia paling bisa mengomentari mengenai penelitian ilmiah. Dan itu pun udah gak ada yang denger soalnya mengada-ada begitu ya, gak kena penelitiannya itu, pola pikirnya nggak kena terhadap keaslian ijazah Jokowi begitu. Makanya nggak laku, nggak ada yang dengerin. Nah, karena memang nggak ada yang ngikut sama si Rismon itu di pikiran Jokowi kan dia mah nggak bisa mikir ya. Di pikiran Jokowi itu kita mempermasalahkan ijazah Jokowi gara-gara si Rismon. Jadi kalau si Rismonnya itu pindah, kitanya bakal pindah. Beda ya, kita mah nggak begitu. Kita itu tidak mempermasalahkan urusan ijazahnya Jokowi karena misalkan Mas Roy, karena Dr. Tifa misalkan, karena si Momon, enggak. Tapi karena apa yang mereka bawa, apa yang mereka suguhkan begitu. Jadi kalau mau berpindah posisi, pindahkanlah apa yang disuguhkan. Dan nggak bisa itu, tidak bisa berpindah ya. Nah, tapi saya jadi nggak heran kenapa? Ya karena yang melakukannya Polda Metro, yang mana sekarang sedang banyak sekali masalahnya. Banyak sekali. Syukurin. Suruh siapa tuh? Nah, ya kita fokus dulu ke Rismon ya berarti. Jadi Rismon di sini setelah selesai persidangannya Dr. Tifa itu memberikan komentarnya apa itulah yang akan kita lihat. Cuman sebelum kita melihat kepada komentarnya si Rismon yang nanti akan insya Allah akan kita ikutkan dengan press conference Mas Roy kemarin waktu setelah diperiksa oleh Polda Metro. Sebelum itu kita akan melihat dulu gaya Rismon yang dulu nih waktu marah-marahin polisi. Itu gayanya sangat sederhana sekali ya, sarapannya pun ubi. Kontras dengan Rismon yang ada sekarang, berbeda sekali. Udah ngotak sekarang mah ya. Ini kita saksikan nih anak asli Bali G. maaf ya bawa-bawa daerah. Aduh. Ya gimana tuh dianya orang sana. Makanya harus dihujat ini sama orang sana. Kita saksikan nih. Tuh. Kamera 9 juga begitu.
ya. Kamera 9 pukul 15.35 sampai 16.59. Kamera 9 itu di belakang. Di bagian belakang meja 54. Itu juga Sebentar sudah saja direkayasa kita akan oleh mereksa yang ini ya. Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat ahlinya Muhammad Nualazar dan Christopher Harimanrianto. Di metadatanya bisa kita temukan karena ada catatan gitu loh. Kenapa saya berani? Di metadatanya itu tercatat penggunaan iRedSoft ya, Super C versi 2013. Sebentar ya, ini judulnya nih, bobroknya lab forensik Bareskrim Polri di rezim Jokowi. Oh, bobroknya lab forensik. Nah, ini kan marahin polisi ini. Kejadiannya saat itu 2016, Muhammad Nualazar menggunakan versi 2013. Diturunkanlah dimensi lebar dan tinggi frame. Jadi ketika di double klik di TV itu kita lihat menjadi kecil sekali. Kecil sekali. Itulah perbuatannya Muhammad Nualazar. Ketika di zoom ya jelas. Ya, pecah-pecah semua. Itulah yang ditunjukkan ke Hakim Binsar Gultum, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Yang kabur-kabur itu sudah versi kabur-kabur itu. Waktu masih waras. Itulah perbuatan Bareskrim, saudara-saudara. Ya. Dengerin Bareskrim. Oh, lagi azan. Kita tunggu dulu berapa menit ya. Pause. Coba lihat. Saya minum dulu. Bagus, menghormati itu ya, meskipun nggak harus. Makan ubi. Karena gaung itu. Tuh. Makannya ubi coy. Oke, sudah ya, itu sudah ada adzan ya. Ini apa namanya, adzan yang lewat speaker itu dia gaungnya, gaung dari adzan. Ya itu mak. Saya tidak mau membahas hukum itu ya. Kita lanjutkan dulu ke sini. Cuman ini gestur yang bagus dari Rismond dulu begitu ya. Gestur yang bagus. Ini dia. Rismond zaman now setelah bergabung dengan Jagir. Jadi begini penampilan. Jadi begini, ini judulnya nih, Tifa takut masuk ke sidang pembuktian saksi dan ahli. Padahal yang dilakukan dokter Tifa itu eksepsi yang memang fair begitu. Ya, itu fair, itu solid eksepsinya itu. Mulai dari pasal yang didakwakan sampai kepada yurisdiksi. Dan katanya nih ada rahasia ya mengenai hakimnya. Katanya sih begitu. Kenapa sampai dipindahkan? Nanti itu harus kita carikan buktinya dulu ya. Kita akan saksikan dulu nih. The one and only Momon. Saya juga bisa pakai kacamata. Janganlah kasihan. Aduh. Horas. Baligi Academy. Ya, hari ini kita dengarkan eksepsi atau perlawanan dari tim Tifa dan pengacaranya ya. Mereka mengatakan dakwaannya cacat hukum lah, bahwa ini harus dihentikan lah, Emang begitu. bahwa sidang ini harus dihentikan lah. Jadi saya bingung ya. Kemarin mereka yang mempertanyakan bahwa Pak Jokowi tidak akan berani datang Bingung ke gak mikir itu. persidangan. Tetapi Emang gak datang. mereka justru sekarang takut masuk ke sidang pembuktian dan meminta sidang itu dihentikan karena dakwaannya cacat hukum, karena bla 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 bla, pasal-pasalnya banyak kali tadi, mungkin ratusan bahkan ribuan ya. Iya Oon, itu namanya apa? Minta dihentikan karena cacat hukum, bukan dihentikan karena takut. Ya gimana sih? Dan sampai sekarang Jokowi nggak datang. Intinya begini, mereka sendiri yang sudah berformula bahwa Pak Jokowi takut hadir di persidangan. Iya, bukti sampai sini nggak Pak ada. Jokowi kan nanti hadir pada saat sidang pembuktian, mulai dari saksi, ahli, dan ahli kan begitu. Lalu kalau mereka minta ini sidang dihentikan, bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa Pak Jokowi takut di persidangan? Kan aneh juga ya. Nggak Itulah makanya saya bilang, aneh kalau nggak mikir. Ya, selalu saya bilang bahwa baik Tifa maupun Roy ini tidak memiliki bukti yang valid dan saksi fakta yang valid, sehingga mereka takut jika sidang ini
tetap dilanjutkan, mereka tidak punya apa-apa. Bahkan tadi ya, saya mendengar full itu dari naskah atau nota perlawanannya itu tidak ada perlawanan bantahan atau argumentasi ilmiah dari Tifa ya yang mengaku ahli neuroscience maupun anatomi morfologi bahwa kami siap membuktikan secara keilmuan neuroscience dan anatomi morfologi yang menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu. Dia ya Oon, kan itu nanti di pembuktian kalau mau itu di pembuktian. Sekarang itu nih ya, apabila tidak valid apa yang dikatakan oleh Dr. Tifa, nggak bakalan keluar itu masalah-masalah eksepsi. Eksepsinya valid itu. Ya, mengatakan apa tadi katanya? Tidak ada argumen, siap membuktikan. Oon ya, Momon. Harus diingat ini adalah sidang pencemaran nama baik, bukan sidang pembuktian ijazah. Jadi yang Oon siapa? Justru menghindar. Yang saya analisa adalah data digital yang diupload oleh Dian Sandi. Ingat, data digital mengandung informasi yang informasi tersebut milik Pak Jokowi yang Anda analisa. Jadi tidak bisa menghindar. Miliknya Dian Sandi, bukan miliknya Jokowi. Yang miliknya Jokowi itu analognya, itu pun kalau valid. Saya justru tadi menanti-nanti argumentasi ilmiah bagaimana neuroscience bisa dipakai untuk membuktikan keotentikan atau tidak sebuah dokumen ijazah baik digital ataupun analog gitu loh. Ya gak bakalan ada Oon eksepsi itu tadi, eksepsi terhadap dakwaan-dakwaannya dan terhadap legalitas persidangan itu sendiri. Bawa-bawa yang juga ngerti. Kalau dia menghindar dengan mengatakan bahwa pada tahun 1985 ya, UGM belum mengeluarkan ijazah digital, tetapi kan ada proses digitalisasi. Nah, itu bukan di luar persidangan ngomongnya begitu lah, nggak perlu dibawa-bawa di persidangan. Gimana mungkin Anda hanya memeriksa data itu, makanya ketika pertanyaan itulah pembelaan saya. Itu loh. Ya, perbelaan gak bakal dipakai siap-siap dimarahin polisi lagi sebel. Ya, butuh pelampiasan. Siap-siap, Momon. Siap-siap. Menguji keotentikan sebuah dokumen atau ijazah. Tidak ada satupun, kalian bisa search itu ya di internet. Nggak ada satupun. Ya mungkin satu-satunya Tifa itu. Apa? Itu. Oleh karena itu dia sangat ragu dan menghindari itu di persidangan. Karena tentu nanti itu mah di pembuktian itu mah. Padahal mereka yang nantang-nantang dengan mengatakan Pak Jokowi nggak bakal pernah berani hadir. Iya. Pak Jokowi kan hadir di sidang pembuktian. Kalau di sidang dakwaan sudah mau dihentikan, gimana kita bisa tahu Pak Jokowi hadir atau enggak? Ya, sampai sekarang yang jelas terbukti Jokowi tidak hadir pada sidang manapun. Itu yang faktanya. Kamu mengatakan opini akan datang, bakalnya Jokowi itu enggak. Ya, dan terus kalau misalkan ini dihentikan, bagaimana bisa dibuktikan ijazahnya palsu? Ya nanti di persidangan yang lain, karena ini bukan persidangan untuk membuktikan ijazah aslinya Jokowi. Makanya kata Pak Mahfud MD harusnya ini dibuktikan dulu di ruang manapun itu. Ya, bagusnya di persidangan yang lain. Itu kan membantah statement kalian sendiri, gitu loh. Buktikan saja keilmuan itu. Ya, kalau saya menjadi terdakwa, seperti di BAP saya yang nanti bakal ratusan halaman. Nanti bakal saya membantah dengan argumentasi ilmiah. Kalau saya dalam posisi terdakwa, maka saya akan penuhi eksepsi atau perlawanan dengan penuh dengan argumentasi ilmiah sebagai pembelajaran publik. Ya, itu mana nanti pembuktian bukan eksepsi Oon. Nih, udah ya aja, kita lewat aja ya. Udah tahu. Dan intinya mau ngebedain. Nih ya. Dulu. Coba lihat. 13.
Kejadiannya saat itu 2016 Muhammad Nur Al-Azhar menggunakan versi 2013. Dulu nih. Ketika dibuatannya Casam Mutum itu sudah versi kedua. Ya. Pause. Saya minum dulu. Singkong. Makan ubi. Oke. Jadi minum teh makan. Si Omon mau udah dari dulu. Ya, minum itu makan. Makanya makan ubi, coba lihat. Waduh, sederhana sekali Omon. Coba lihat sekarang. Cie. Pret ah. Nih, ini juga mengatakan Dasko ya. Kalau Dasko nanti saja, jangan sekarang ya. Mending kita lihat ini nih. Siapa hasil laporan kemarin Mas Roy ya dengan Pak Abdul Ghafur Sangaji. Apa hasilnya nih? Soalnya si Momon ini akan jadi samsaknya Polda Metro ya. Itu setidaknya penglihatan saya nih. Itu akan menjadi pelampiasan. Karena Polda Metro sekarang lagi banyak masalah. Kemarin lagi baru kalah dari Prapid dia. Aduh, sekarang udah banyak masalah lagi. Kasihan. Tapi nggak jadi kasihan. Soalnya Polda Metro. Soalnya di dalamnya si Bu Budi sama si Udin tuh. Kita saksikan ini. Alhamdulillah tadi kami tim kuasa hukum, saya perkenalkan di sini ada Mbak Aya. Ya. Kemudian ada Pak Yasena. Mana tadi? Oh, Pak Yasena lagi. Iya, lagi. Oke. Kami tadi 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham membersamai Mas Roy atau mendampingi Mas Roy untuk pemeriksaan terkait dengan laporan kepolisian Mas Roy terhadap seseorang yang nanti dijelaskan oleh Mas Roy siapa saja orangnya, siapa orangnya itu yang dimaksud. Dan tadi laporan yang dilayangkan oleh Mas Roy kepada seseorang itu telah naik tahap penyelidikan. Ya. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari tim Tolkham, dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, yang diduga palsu terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan Mas Roy 23 pertanyaan. Sebentar sebelum 23 pertanyaan. Dokter diduga palsu di hadapan hukum, di mata masyarakat terbukti palsu. Ayo. Pertanyaan kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Dari jam 10 atau jam 11 pagi ya. 11 pagi. Kemudian tadi ada 23 pertanyaan. Nah, ternyata hari ini juga terkonfirmasi lewat beberapa media online bahwa seorang pelapor atas nama Bil Fakih ternyata juga sudah mendatangi Polda Metro Jaya kemarin, Mas Roy, dan kemudian mengkonfirmasi LP-nya terhadap terhadap apa yang beliau tulis, maling teriak maling, yaitu terhadap dokter yang diduga palsu itu. Dan kemarin beliau sudah konferensi pers menyampaikan juga ke beberapa teman-teman YouTuber bahwa LP-nya terus berjalan. Alhamdulillah. Bahkan Polda Metro Jaya sudah jauh lebih progresif dalam menindaklanjuti laporannya Bil Fakih. Sudah memeriksa Universitas Mataram, sudah juga memeriksa Universitas Brawijaya, kemudian Dikti. Tinggal cuma satu yang belum diperiksa, Mas Roy, yaitu mendatangi Universitas Yamaguchi Jepang. Dan itu kalau sudah dilakukan, mungkin segera akan naik tahap penyidikan. Dan laporannya Mas Roy hari ini juga insya Allah mudah-mudahan juga akan ditindaklanjuti dengan serius, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya antarkan. Selanjutnya Bu Aya, Mbak Aya, silakan memberikan sedikit pengantar. Ini luar biasa. Tadi 23 pertanyaan gak semua. Cuman Bang Bil itu kan termul. Sama termul juga dikeroyok juga si Momon. Ini yang saya maksud dia tadi, at the end of the line tuh. Ya, si Momon itu udah di ujung jurang. Tinggal dikit doang. Udah jatuh itu Mbak ya. Aduh Momon nasib kasihan. Tapi nggak jadi, soalnya termul. Suruh siapa? Betina kita. Sekarang singgah betina ya. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. TV semuanya dan teman-teman yang membersamai kita semua dalam perjuangan.
Dan terus kita bersama terus dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Wabil khusus hari ini, Mas Roy seperti yang tadi diutarakan oleh rekan saya, bahwa melaporkan saudara Rismond untuk perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan di mana dia melakukan memberikan keterangan palsu terhadap hal-hal yang semestinya tidak beliau nyatakan. Jadi semuanya yang beliau laporkan itu kita bantah dan kita klarifikasi hari ini. Untuk seterusnya Mas Roy mungkin akan lebih jelas memberikan keterangannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya lawyer saya yang luar biasa hebat, Mas Abdul Ghafur Sangaji dan juga Ibu Soraya. Tadi juga bersama saya Pak Yasena ya. Dan ini yang terus mengawal semua kasus. Kenapa saya harus melaporkan saudara Dr. Rismond Asiolan Chamber ya, zombie itu ya. Dengar lagi. Kenapa zombie? Ya tentu teman-teman tahu lah. Dia sudah membuat surat kematian ya, mestinya nggak perlu lahir lagi. Ternyata ya beberapa waktu yang lalu secara sangat sengaja yang bersangkutan itu membuat tayangan-tayangan yang luar biasa jahat ya. Bisa mohon tolong panci itu sampai sekarang. Ini tayangan yang sangat jahat yang muncul pada akun dia yang namanya Balige Academy. Ini akun Balige Academy itu sekarang isinya sampah ya, dan salah satu sampahnya adalah tayangan-tayangan ini. Jadi dia itu mengorek-ngorek sampah. Kenapa mengorek sampah? Ini adalah persoalan yang sudah ditutup oleh negara. Ini adalah persoalan yang dulu pernah terjadi kesalahan pencatatan secara internal di Kemenpora. Dan kemudian kesalahan itu sudah selesai, kasusnya selesai dengan terbitnya penetapan dari PN Jakarta Selatan tahun 2019. Jadi persoalan ini sudah selesai lebih kurang 7 tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai dengan pencabutan. Dulu saya pernah digugat oleh Menteri Pemuda pengganti saya ya, Mas Imam Nahrawi ya, tapi kemudian dia sudah mencabut karena persoalan sudah selesai dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-ngorek tempat sampah ya, nah atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca, dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu. Dan setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih ya. Jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci gitu dan lain sebagainya. Ini baik, sebentar ya. Ini bahayanya nih. Kalau si Momon sampai masuk penjara gara-gara permasalahan ini, Mas Roy punya senjata untuk memenjarakan semua YouTuber Nusantara. Karena ngomong apa? Panci semua tuh sama Mas Roy itu. Saya aja di bawah ada tulisan dapat jatah panci ya katanya. Udah dijelasin. Nggak begitu keadaannya, gimana? Dan ada bukti ya, tadi keputusannya sudah inkrah ya. Cuma tadi saya agak terkejut sedikit. Kepolisian katanya sudah lebih progresif ya. Progresif sih. Sudah lebih jauh progresnya. Kepolisian itu dengan sudah mendatangi Universitas Mataram, Universitas Brawijaya, tapi yang belum ke Yamaguchi. Masa kalah sama YouTuber Nusantara ya? Ayo dong kepolisian datang ke Yamaguchi biar bisa jalan-jalan sekalian. Jahat banget. Dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah, dan juga 438. 438 adalah dia menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun kalau yang 438. Tapi kalau yang 434 cukup ringan, di bawah 5 tahun. Nah makanya kenapa dia membuat persangkaan palsu? Karena dengan statement dia, termul saling gembira, mengglorifikasi ini. Kemudian menyebut saya sebutannya adalah maling. Nah padahal yang namanya maling itu dia. Ya, dia sendiri yang kemudian maling. Jadi ini statement dari Bill Fakih ini tepat sekali. Dialah yang maling, kemudian kenapa meneriaki orang lain maling gitu loh. Ya, dialah yang juga dokternya palsu, kenapa meneriaki orang lain dokternya palsu gitu ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah benar kata Mas Ghafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan
video-video yang ada. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan semuanya. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya ya. Kemudian juga ada putusan. Nah ini penting banget nih. Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Dan bahkan yang menarik ini ya, saya juga menyampaikan ternyata Termul yang iseng dengan kasus saya yang lama ini dan sudah selesai itu nanti bukan hanya respon. Bahkan ada seseorang, saya belum tahu siapa, tapi saya insya Allah nanti akan diberitahu oleh teman di Polda Metro, didampingi oleh seorang yang ngaku-ngaku kuasa hukum tapi sebenarnya sudah dicabut basnya. Siapa dia? Yang naik di atas meja. Nah, Oiwobo ya. Jadi Oiwobo ternyata pernah mendampingi tahun lalu itu, mendampingi seseorang yang melaporkan saya dengan tuduhan saya melakukan penggelapan terhadap aset Kemenpora. Alhamdulillahnya justru saya diberitahu oleh Polda Metro. Polda Metro sudah meng-cross check ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa itu semua tidak ada. Bahkan tidak ada penggelapan. Bahkan kasus itu ternyata sudah selesai dan diakui oleh Kemenpora itu dulu pernah ada salah administrasi dan mereka mengakui kalau sudah selesai kasus. Jadi nanti bukan hanya respon. Ya, ini peringatan saya. Bukan hanya respon yang kemudian akan kami laporkan, tapi juga si pelapor itu tentu akan kita tuntut balik. Karena dia sudah membuat ya pelaporan palsu kalau ini. Laporan palsu terhadap diri saya. Jadi selain dari bukti, putusan Pengadilan Negeri, ada juga 8 screen capture dari statement dari si Omon itu, dokter palsu itu ya. Tapi waktu itu dia belum pakai kacamata hitam, belum. Ya. Sekarang kan gayanya gaya kacamata hitam. Ya kan? Jadi dia waktu itu belum pakai kacamata hitam. Jadi itu ya teman-teman yang ini saya sampaikan. Jadi intinya apa? Ya, orang jangan sembarangan buat laporan, atau orang jangan sembarangan berstatement, karena kalau orang berstatement dan ngawur, itu dia bisa kena pasal. Ya, makanya kita akan teruskan dengan semua harus bertanggungjawabkan. Hari ini seharusnya, ini nggak apa-apa ya bocorin dikit. Harusnya kita juga menindaklanjuti laporan saya. Jadi ada seseorang yang kemarin kita daftarkan gugatannya PMH di Jakarta Utara. Ya, hari ini sebenarnya saya juga sudah jalan laporan saya terhadap orang itu. Orang yang membuat persangkaan palsu, menempatkan keterangan palsu dalam akte pelaporannya. Ya. Siapa itu? Nah, silahkan langsung ke Abdul Ghafur Sangaji Official supaya ditonton videonya itu ya. Baik, kesimpulannya begini ya. Coba nanti, kita sekarang sedang menyaksikan ya, bahwa perkataan termul itu sedang berbalik kepada diri mereka sendiri. Yang paling kentara ya omongannya si Budi itu surprise-nya balik ke dirinya sendiri. Omongannya si Udin tuh ya, Udin yang polisi, si Imanuddin bukan Udin yang sono ya, Udin yang ini nih, dia ngomong ada upaya untuk menghalangi penyidikan ya, itu akan kami tindak begitu ya. Sekarang yang ngerasain dikeroyok siapa? Dia sendiri. Nanti coba kita lihat ya, apabila ini sampai masuk, karena tadi saya bilang si Omon ini dia sudah di ujung jurang tuh, mungkin jadi tumbal, jadi korban tuh. Kalau dia sampai masuk persidangan, coba nanti lihat, pasti eksepsi dulu, kayak Dokter Tifa juga sama, ya. Kalau makanya, ya lah kita tunggu saja. Ini menarik. Jangan lupa dengan kewajiban masing-masing ya, yang fardhu ain itu. Mudah-mudahan termul cepat binasa, dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.